Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukron dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Raden Fatah, Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis perbedaan antara multimedia konvensional dan multimedia Islam. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medus, yang artinya tengah atau perantara atau pengantar yang berujung pada alat, sarana untuk mempermudah komunikasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai multimedia. Multimedia adalah penggunaan teknologi untuk menyajikan dan menggabungkan beberapa unsur, yaitu berupa teks, gambar, suara, dan video, serta animasi. Dengan menggunakan tools atau alat, sehingga pengguna dapat berkarya, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan mudah. Terdapat 3 macam multimedia. Yang pertama yaitu audio, yaitu suara. Contohnya yaitu musik atau radio, termasuk ke dalam multimedia audio. Selanjutnya yaitu multimedia visual. Contohnya yaitu majalah, foto, dan lain sebagainya yang berupa gambar. Selanjutnya yaitu multimedia audiovisual. Dalam hal ini kita mengambil contoh seperti televisi, di mana terdapat beberapa unsur yang tergabung, yaitu suara dan video, sehingga terbentuklah multimedia audiovisual. Fungsi media yaitu sebagai sarana penyampai komunikasi kepada masyarakat publik, dan juga sebagai sarana pendidikan. Selanjutnya, fungsi multimedia untuk mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Baik, langsung saja ke video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Sukabumi mau bertanya. Ada hamba Allah, dia suka berbagi. Sekarang dia di Taiwan. Tapi setiap berbagi sembako, orang itu bilang, tolong jangan kasih tahu nama saya. Bilang saja dari hamba Allah. Tapi di kampungnya pengen tahu siapa yang ngasih sembako ini. Terus akhirnya tanpa sepengetahuan orang yang berbagi itu disebutkanlah namanya. Hukumnya gimana, Buya? Sah apa ria? Terus pernah suatu hari orang itu pinjam uang hanya untuk berbagi sembako karena orang itu belum gajian. Terpaksa orang itu pinjam uang temannya sambil nunggu gajiannya turun. Itu hukumnya gimana, Buya? Karena orang itu orang awam dan beragama. Terima kasih, Buya. Mohon maaf lahir batin sudah merepotkan, Buya. Sama-sama. Bismillah. Yang pertama adalah jika Anda diamanati seseorang untuk membagikan sembako atau apa saja, kemudian orang yang memberi itu berpesan agar tidak dikasih tahu, Anda jangan ngasih tahu. Itu bab amanat. Anda tidak tahu di balik itu semuanya. Mungkin betul-betul khawatir dia rusak hatinya, maka Anda jangan rusak. Semestinya Anda tidak boleh memberitahu. Anda beritahu saja namanya siapa saja, hamba Allah Abdullah dari mana. Karena semua orang kan Abdullah atau Abdurrahman. Selesai. Abdurrahman siapa ya? Kalau tidak tahu pokoknya sudah gitu aja. Seharusnya tidak usah dikasih tahu. Karena apa? Mungkin orang itu tidak memberitahu ada banyak. Pertama mungkin pengen ikhlas. Takut nanti setelah tahu orang menghormati dia, menyanjung dia, tambah nggak karu-karuan. Atau mungkin ada permasalahan juga, takut orang semakin dengki, benci dan sebagainya. Ngolok, mengejek dan sebagainya, banyak hal. Maka selagi orang berpesan agar tidak diberitahu, ya Anda jangan beritahu. Ini sebaiknya seperti itu. Oke, baiklah. Dari tayangan yang kita lihat bahwasanya
channel YouTube Al-Bahjah dari media audio visual bisa dikatakan sebagai multimedia Islam, karena di dalam channel tersebut dikhususkan sebagai media penyampaian informasi Islam atau dakwah. Selanjutnya dari tayangan tersebut dapat kita pahami bahwa Buya Yahya sudah menggunakan prinsip-prinsip komunikasi Islam, dimulai dari mengucapkan salam, menggunakan perkataan yang baik, memberikan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berkata jujur sesuai kebenaran dan fakta yang ada. Baik, selanjutnya ke video yang kedua. Mantap. Kembali Artinya lagi. kita akan kedatangan bintang tamu bule cantik yang menginspirasi. Nah, oke. Oke, bolehlah kalau gitu kita undang masuk aja deh. Saudara saya punya muatan. Enggak ini. Dia nyari muatan bule tadi. Sama gue juga nyari bule Lagi cantik. live ini. Bener, sini bapak, sini bapak. Masa pada nggak tahu Pak, sih? tak kulitnya copot nih Pak, nih kulitnya copot. Kulitnya siapa yang copot? Oh, Sini pak. tadi nganterin bule. Iya. Bener, beneran. bener. Iya, udah mana, Bu? Tapi ini Boleh. Pak Ali yang tadi ada di video itu loh, yang bisa bahasa Inggris. Masa nggak tahu sih? Ya bulenya juga bisa bahasa Inggris, masa nggak tahu sih? Kalau bule bisa bahasa Inggris ya wajar. Kalau orang Indonesia bisa berkomunikasi sama bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain ya Pak. Bisa bahasa apa lagi Pak? Sedikit-sedikit bahasa Sedikit-sedikit. Jepang. 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 Wih, tukang becak bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang. Pengen lihat nggak? Keren nggak tuh? Jadi Iya, nggak jadi videonya. bule cantik nih. Nggak jadi. Nggak apa-apa ya. Nanti mungkin Bapak pengen lepas topinya biar kita lihat Upin Ipin bersatu. Kalau kamu tuh kalau ngatain orang, lihat muka saya dong. Iya, Yang iya. ditutup gitu. Jadi coba diulang. Enggak Mas Ded, ampun Fani. Jadi, Yaudah. Coba. ini siapa? Ini Pak Ali, tukang beca yang bisa Baik, banyak Ali. bahasa. Dikit. So you learn English From the tourist. from the tourists. So you don't go to school. No, I'm in school. Only a school SR too. Before 1965, Indonesia 1965 speak SR. Now SD. 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 Yeah, school. Before sekolah rakyat. Okay, so how can you speak English? And I travel rickshaw. You drive a rickshaw? I see tourist. You see a I tourist? ask, you like rickshaw? I speak. This I speak Indonesia jalan-jalan. Speaking apa? Dia bilang walking So you learn from tourists, from the tourist. I mean school. and only from tourists, or Only you learn from- from only- a no. dictionary or anything? Before I need, tapi I no understand the kamus. Yeah. Maybe 2, 3 finish. I like them tourists. You love to talk to Practice. tourists. So if you don't understand, Yeah. you open a dictionary and you find what is meaning. Yes. Baik, dari video tersebut juga menggunakan beberapa prinsip komunikasi Islam, seperti memberi hikmah dan pengajaran yang baik. Tayangan tersebut dapat menginspirasi dan memotivasi para penontonnya, yaitu dengan cara memperlihatkan bakat dan kelebihan seseorang tanpa melihat latar belakang dari kehidupan seseorang tersebut. Namun tayangan tersebut ada beberapa part di mana presenternya memberikan celetukan lelucon yang mungkin dapat menyinggung perasaan dari seseorang. Dan tayangan tersebut dapat ditonton oleh semua kalangan khalayak umum atau publik. Mungkin itu saja analisis saya mengenai multimedia konvensional dan multimedia Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.